Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Imam Ali Zainul Abidin, beliau di dalam sedekahnya tidak ada orang yang tahu. Di kota Madinah setiap malam beliau keliling mengantarkan gandum ke rumah-rumah orang miskin, fakir miskin yang ada di kota Madinah. Setiap pagi membuka pintu rumahnya, mereka mendapatkan ada gandum di depan rumahnya, dan itu bertahun-tahun. Nah, kita enggak sekarang, kita ngasih santunan foto, ngasih bantuan foto, share sana, share sini. Ya tujuannya ya biar banyak yang bantu lagi, kan begitu. Cobalah kita punya amal untuk diri kita sendiri. Alhamdulillah. Wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam satu majlis yang merupakan bagian daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat surga yang ada di dunia yang Allah berikan kepada kita adalah majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk kita mendatangi, menghadiri majlis-majlis yang seperti ini. Jika anda ingin merasakan nikmatnya surga, duduklah di majlis ilmu. Jika anda ingin menjadi ahli surga, dekatkan diri kita kepada majlis-majlis ilmu. Oleh karena itulah kita mendapatkan, ketika kita duduk di dalam majlis yang seperti ini, Allah berikan ketenangan kepada kita. Karena memang begitulah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya majlis yang seperti ini bukan hanya dihadiri oleh kita saja, namun hamba-hamba Allah yang suci itu, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala bersusun menghadiri majlis ini, membentangkan sayapnya, mereka bersusun membuat saf sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi SAW juga menjanjikan bahwasanya orang yang duduk di dalam majlis yang seperti ini tidak akan mendapatkan kerugian sama sekali. Keberuntungan yang akan kita dapatkan, ma'asyiral hadirin. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majlis ini menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Adab Sulukil Murid karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain radhiyallahu ankum ila an qala famin afhashiha al-kibru war-riya'u wal-hasadu فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحمقة ونهاية الجهالة والغبوة وكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذيرة على القرب يسير جيفة غذيرة وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه ليس له فيه قدرة ولا فيه تحصيله حول ولا قوة أولا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما أتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء آدابه ومنازعته لربه في وصفه لأن الكبر من صفات الله الجبار المتكبر. Di antara
penyakit hati yang paling buruk, yang mana penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Dan sifat penyakit hati ini sama seperti sifatnya racun, dia akan membunuh seseorang. Begitu pula penyakit-penyakit hati akan membunuh amal-amal kita, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita merugi, ma'asyiral hadirin. Dan yang paling buruk di antaranya adalah yang pertama al-kibir, sombong. Yang kedua ar-riya, riya. Yang ketiga al-hasad, iri, hasud. Adapun sifat sombong, orang yang memiliki sifat sombong, kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, menunjukkan betapa bodohnya orang tersebut. Orang yang sombong berarti dia sedang berada di puncak kebodohan. Dan puncak daripada kedunguan. Bagaimana tidak, kata beliau, bagaimana seseorang itu akan sombong, seorang makhluk itu akan sombong, sementara dia mengetahui akan dirinya itu dia tercipta dari nutfah, dari setetes mani yang menjijikkan itu. Dan dalam waktu yang dekat dia akan menjadi bangkai yang bau. Dan ini juga kalau kita sadar, ma'asyiral hadirin, kita ini kemana-mana bawa tong sampah. Jadi jangan sombong, kemana-mana bawa tong sampah, bau isinya, menjijikkan, dijual tidak laku. Oleh karena itu jangan sombong. Wa in kana indahu syai', kalau pada diri engkau ini ada sesuatu, kau punya jabatan, kau punya pangkat, kau punya harta, kau punya kegantengan, kecantikan, kau punya kekayaan, ketahuilah semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan atas usaha engkau, dan itu bukan milik engkau, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ibarat yang belakangan ini kita sering baca ya, satu kalimat hikmah yang cukup baik, yang bunyinya begini: al-insan ya'ti bila syai'. Manusia ini datang ke dunia tanpa membawa apa-apa. Thumma yas'a min kulli syai'. Kemudian dia berusaha untuk mengumpulkan segala sesuatu. Thumma yatrukuhu kulla syai'. Kemudian dia meninggalkan semua itu. Wa yadhhabu bila syai'. Dan dia pergi dari dunia ini tanpa membawa apa-apa. Thumma yuhasabu ala kulli syai'. Kemudian dia akan dihisab di hadapan Allah atas segala sesuatu. Lantas apa yang mau kita sombongkan? Pangkatan, jabatan, kendaraan, semua itu akan kita tinggalkan. Bahkan sebelum kita meninggal mungkin sudah kita tinggalkan. Allah berikan kepada kita penyakit, uang yang banyak itu tak ada artinya lagi. Allah berikan sedikit saja kepada kita cobaan, Allah tarik nikmat yang ada pada lisan kita. Tidak bisa merasakan manis, tidak bisa merasakan pahit, hambar begitu saja. Masih nikmat itu bakso bakar, tidak terasa nikmat bakso bakar. Apa guna uang sekarang kalau lisan kita, lidah kita tidak bisa merasakan kenikmatan itu? Maka nggak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Bahkan amal yang kita lakukan, ilmu yang kita miliki, kesemua itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, apakah kalian tidak takut, hai orang-orang yang sombong,
seandainya Allah Subhanahu wa taala cabut semua nikmat itu, kasih Allah penyakit, selesai. Diopname di rumah sakit, sudah selesai dah. Ya, berbulan-bulan selesai. Dicabut oleh Allah nikmat. Nah, beruntung kita, alhamdulillah ya. Kita yang hadir di pagi hari ini bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat luang waktu, ya, bisa duduk di masjid ini, bisa ibadah kepada Allah, bisa iktikaf di masjid ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Jadi nikmat itu, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Nikmat itu bukan hanya yang masuk ke dalam tubuh kita saja, tapi banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan yang baik, itu nikmat dari Allah. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau hitung-hitung nikmat Allah, maka kau tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Li'annal kibra min sifatillahil jabbar. Jangan sombong. Kenapa? Karena sombong itu sifatnya Allah. Hanya Allah yang boleh sombong. Kita tak boleh sombong. Kita ni makhluknya Allah. Bersikaplah dengan sikap tawadhu, rendah hati. Nah, ini jadi lawan daripada sifat kibir, sifat sombong adalah sifat tawadhu. Bersikaplah dengan sikap tawadhu. Apakah sikap tawadhu ini kalau jalan nunduk-nunduk? Nah, gitu ya. Apakah sikap tawadhu itu kalau jalan nunduk-nunduk, bongkok-bongkok? Belum tentu. Apakah orang yang jalannya begini dia sombong? Juga tidak seperti itu. Apalagi kalau dia atlet angkat besi, ya, atlet binaraga misalnya, tidak mungkin dia jalan nunduk-nunduk macam kita, lemes, goyang-goyang, kan begitu. Kalau dia atlet, jalannya begini, apa dia sombong? Enggak. Sombong itu sifat yang ada di dalam hati, bukan sifat zahir. Sombong itu di dalam hati, sebagaimana iman di dalam hati. Ada orang nunduk-nunduk tapi hatinya sombong. Jasadnya macam tawadhu tapi hatinya sombong. Zahirnya taat tapi batinnya maksiat kepada Allah. Bagaimana bisa begitu, kan? Ada orang sholat tapi hatinya tidak sholat. Zahirnya taat, hatinya maksiat. Bahkan di dalam sholatnya dia kepikiran untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Nah, maka ini hati mesti menjadi perhatian untuk kita. Yang kedua, riya. Nah, ini banyak nih. Ya. Wa ammar riya fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalihi li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin wa la yaqna'u bi ilmillahi rabbil alamin. Orang yang punya sifat riya itu menunjukkan bahwasanya hatinya itu kosong daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia melakukan satu amal itu dibuat-buat untuk makhluknya Allah. Bagi dia tidak cukup beramal itu hanya untuk Allah. Tidak cukup buat dia hanya Allah saja yang mengetahui amalnya. Dia ingin orang tahu juga mengetahui, ya, amal dia. Dia ingin orang lain tahu amalnya dia. Tidak cukup buat dia hanya Allah. Padahal harusnya kita enggak begitu. Harusnya amal itu ikhlas karena Allah. Nah, cobalah kita ini melatih diri kita, ya, melatih diri kita untuk tawadhu. Bagaimana caranya? Ya dilawan. Yang tahu diri kita nih lah. Ya, anak enggak tahu ini yang hadir di sini nih di dalam hatinya seperti apa, tidak ada yang tahu. Kita enggak ada yang tahu.
Yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di dalam diri kita sifat sombong, lawan, bersihkan. Kalau ada di dalam diri kita sifat riya, lawan, bersihkan. Ya, bagaimana caranya? Lakukan yang sebaliknya. Ya. Kalau kita sombong, maka lakukan perbuatan yang bisa menghancurkan kesombongan tersebut. Merasa hebat. Kalau merasa hebat lebih dari orang lain, ambil sikat. Ambil sikat. Bersihkan itu toilet. Bersihkan. Lihat itu kotoran yang ada di toilet itu. Begitulah kita. Jangan sombong. Ziarah kubur. Kalau sombong, ziarah kubur. Lihat itu di kuburan. Masih ada yang sombong nggak di kuburan itu? Engkau akan masuk juga ke dalam situ. Maka pelan-pelan insya Allah ya, sifat sombong itu akan hilang. Begitupun tadi dengan riya. Ya. Lakukan amal yang orang lain tidak tahu. Cukup kita saja. Sekarang enggak kita nih. Semua amal kepengen orang tahu. Bahkan umroh yang kita keluarkan uang berjuta-juta, puluhan juta itu pun kita masih mau juga orang lain tahu. Adalah sholat difoto, umroh difoto, diupload di status dan seterusnya. Ya cobalah kita beramal hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, ikhlas karena Allah. Jangan sampai ada orang lain tahu. Diceritakan bagaimana sifat ikhlas ini berlaku kepada a'immah, daripada para pemimpin-pemimpin kita, para ulama, di antaranya Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau di dalam sedekahnya tidak ada orang yang tahu. Di kota Madinah setiap malam beliau keliling mengantarkan gandum ke rumah-rumah orang miskin, fakir miskin yang ada di kota Madinah. Setiap pagi membuka pintu rumahnya, mereka mendapatkan ada gandum di depan rumahnya, dan itu bertahun-tahun. Nah kita enggak, sekarang kita ngasih santunan, foto, ngasih bantuan, foto, share sana, share sini. Ya tujuannya ya biar banyak yang bantu lagi, kan begitu. Cobalah kita punya amal untuk diri kita sendiri. Amal untuk diri kita. Setiap malam beliau meletakkan gandum di pintu-pintu rumah penduduk di kota Madinah, sehingga pemerintahan di saat itu menyangka di kota Madinah ini tidak ada orang fakir miskin, tidak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang minta-minta, nggak ada yang demo soal bahan bakar naik di sana, nggak ada demo soal telur naik, nggak ada demo soal makanan pokok yang meningkat harganya, nggak ada. Sehingga pemerintah menyangka nggak ada nih orang miskin di kota Madinah, nggak ada orang fakir. Bertahun-tahun, sampailah ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin ini wafat, meninggal beliau. Maka di saat itu fakir miskin di kota Madinah buka pintu pagi, nggak ada lagi yang ngasih gandum. Mulai saat itu banyak pengemis, banyak peminta-minta di kota Madinah. Baru di saat itulah orang mengetahui siapa orang yang selama ini meletakkan gandum di pintu-pintu rumah mereka, dan itu dibuktikan oleh orang yang memandikan jenazahnya, di mana mereka mendapati pada panggul Al-Imam Ali Zainul Abidin, pada bahunya terdapat kulit yang menebal dikarenakan banyak memanggul daripada beban yang berat. Jadi gandum yang selama ini dibagikan dipanggul sendiri, dibagikan sendiri. Begitulah mereka di dalam menyembunyikan amalnya. Sehingga di saat itu pemerintah di kota Madinah bingung, kok sekarang banyak pengemis ini. Ternyata barulah mereka tahu yang melakukan itu semua adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Begitulah mereka menyembunyikan amalnya. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk kita juga dapat menyembunyikan amal-amal kita, ma'asyiral hadirin.
Wa man amila salihat wa habba ay ya'rifahu an-nas. Siapa orang yang mengamalkan amal soleh dan dia ingin manusia mengetahui amal tersebut, agar apa? Agar dia dimuliakan, agar dia diagungkan. Wa yastani'una ilaihil ma'ruf, agar orang memberikan kebaikan kepada dia. Wa huwa mura'in jahilun raghibun fid dunya. Orang yang seperti itu dikatakan adalah seorang yang riya dan dia bodoh karena dia mencari dunia dari amal solehnya. Li'anna az-zahida man law aqbala an-nasu alaihi bit-ta'zimi wa yadhli al-amwal lakana yu'ridu an dzalika wa yakrahuhu. Orang yang zuhud dari dunia, seumpama orang datang menawarkan kepada dia dunia, maka justru dia akan menolaknya. Terlebih-lebih kalau dunia itu didatangkan kepada dia atas amal soleh yang dia lakukan. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Al-Imam An-Nawawi menerangkan bahwasanya boleh seseorang mengambil upah di dalam mengajarkan Quran. Boleh. Ya. Yang tidak boleh itu di awal waktu, di awal dia mengajar, dia ikhlas karena Allah. Ketika berjalan itu dia mengajar, dia melihat ada peluang untuk dia mendapatkan dunia, lantas dia di saat itu berkeinginan untuk mendapatkan dunia, maka orang yang seperti itu dikatakan dia menjual ayat-ayat Allah atau menjual agama Allah Subhanahu wa taala bisamanin qalil, dengan harga yang sedikit. Tapi seumpama pengajaran itu sudah dilakukan transaksi di depannya, seperti pondok-pondok pesantren. Nah, pondok pesantren kalau gratisan bangkrut itu. Mau nyantri bayar seikhlasnya, tutup. Sudah dibikin tarif, bayar aja banyak yang nunggak. Ya, apalagi gratisan kan begitu. Nah, maka melakukan perjanjian di awal pengajaran boleh. Maka jangan hina ustadz yang pakai tarif. Ya, jangan hina. Oh, ustadz tarifan, bayar sekian kalau undang dia. Masa ustadz pasang tarif? Emang nggak boleh? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Kalau nggak mau nggak usah ngundang. Ya. Yang kita bayar itu bukan dalilnya. Yang mereka jual itu bukan ayat-ayat Allah. Yang mereka jual itu waktu mereka yang kita ambil dari mereka. Iya, bagi mereka waktu mereka itu berharga. 1 jamnya mereka bisa membaca 3 juz Quran 1 jamnya, bisa membaca tasbih ribuan bahkan puluhan kali, ratusan kali. Jadi yang kita bayar itu waktunya mereka. Ya, jadi kalau mereka misalnya, ya kalau ngundang anak sekian, kenapa? Karena waktu yang anak habiskan di dalam perjalanan, capeknya, meninggalkan keluarga dan seterusnya, itu yang kita bayar, bukan dalil. Mereka tidak jual dalil, mereka tidak jual agama. Ya. Bukankah di luar sana ada orang-orang yang dibayar per menit atas kemampuan dia? Ada yang dibayar per jam atas keahlian dia. Kenapa kita nggak mau bayar orang-orang yang akan mengajarkan kepada kita kebaikan, yang akan menyelamatkan akhirat kita? Masih perhitungan kita, bahkan sampai-sampai menghina mereka. Sadarkah kita bahwasanya di antara mereka itu, mereka memiliki pesantren-pesantren, yang di pesantren itu ada anak yatim yang sekolahnya tidak bayar, digratiskan. Dari mana uang itu semua? Kalau bukan dari bantuan yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka tidak menjual agama. Begitu yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Tapi adapun orang yang di awalnya dia ngajar ikhlas karena Allah, ya, berjalan 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga dia lihat ini kalau pakai tarif ini mantap juga nih. Mulai berubah hatinya,
maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Itulah orang yang menjual ayat-ayat atau menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi di depan sudah ditentukan, maka hal itu diperbolehkan. Paham ya? Nah, kalau begitu nanti mulai besok nih kalau misalnya ya nggak boleh pakai tarif, nah pesantren gimana ceritanya? Ya, nah baik. Walhasil zuhud dari dunia, ya, terkhusus orang-orang yang mengajar, para asatis. Ya, jangan sampai kita di dalam apa yang kita sampaikan tujuan kita dunia. Orang datang kepada kita untuk mencari akhirat, kita datang kepada manusia untuk mencari dunia. Wal-iyadhu billah. Semoga kita semua diselamatkan daripada sifat ini. Amin. Wa hadza yatlubu ad-dunya ya'mal bi'amalil akhirah faman ajhalu minhu. Ada orang melakukan amal akhirat tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Kira-kira siapa yang lebih bodoh dari itu? Apakah dunia lebih berharga dari akhirat? Tentu tidak. Terus kenapa kita beramal dunia, beramal akhirat untuk mendapatkan dunia? Yang benar itu melakukan amal dunia untuk akhirat. Kau kerja, kau usaha, tapi usaha dan kerja kita itu kita niatkan untuk kebaikan akhirat kita. Ya. Untuk menyelamatkan akhirat kita bukan hanya dengan zikiran saja, baca Quran saja, sholat saja, tidak. Bekerja, berusaha, memberikan nafkah, mencari yang halal, itu semua adalah bagian daripada usaha kita untuk menyelamatkan akhirat kita. Berapa banyak orang yang akhiratnya tergadai, imannya tergadai karena dunianya, karena perekonomiannya. Nah, oleh karena itu berusaha mencari yang halal, itu adalah bagian dari kita ingin menyelamatkan akhirat kita. Bahkan dikatakan ada dosa yang tidak terhapus hanya dengan istighfar, melainkan dosa itu akan terhapus dengan tetesan keringat yang kita keluarkan atas usaha kita mencari sesuatu yang halal. Jadi ada dosa yang Allah tidak ampunkan dengan istighfar saja, tapi akan diampunkan dengan menetesnya keringat kita ketika kita mencari sesuatu yang halal, nafkah yang halal. Kemudian wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi fid dunya, kalau kau tidak mampu untuk zuhud dari dunia ini, fayanbaghi lahu ayatlubad dunya minal maliki laha wa huwa Allah. Kalau kau tidak mampu zuhud dari dunia ini, maka hendaknya engkau meminta dunia ini kepada pemilik dunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pada manusia. Jangan beramal untuk mendapatkan dunia. Jangan melakukan amal akhirat tujuannya untuk mengumpulkan dunia. Kalau kau tidak mampu zuhud dari dunia, maka mintalah dunia hanya kepada pemilik dunia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qulubal khalaiqi biyadihi. Karena semua hati makhluk ini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau menggerakkan, sebentar, minta kepada Allah. Jangan hinakan diri kita karena dunia. Yuqbilu biha ala man aqbala alaihi wa yusakhiruha lahu fima yasha. Allah akan menghadapkan orang-orang ini kepada kita, dan Allah akan menggiring orang-orang ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi santai saja, ya. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bersandar, semua hanya kepada Allah. Susah kita ngadu kepada Allah, senang kita bersyukur kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang enggak, susah senang diupload di status. Ini statusnya jadi Tuhan akhirnya. Ya. Susah status, senang status. Jangan, Allah tempat kita nih. Ya. Senang bersyukur kepada Allah. Susah mengadu kepada, jangan ke status. Berubah nanti iman kita.
Ya. Ayo berubah ya. Ayo, amal sembunyikan. Jangan diupdate di status. Sedih sembunyikan, mengadu kepada Allah. Gembira sembunyikan. Jangan diupdate di status. Syukuri kepada Allah. Itu yang benar. Ya, kita sekarang banyak yang udah terbalik. Alasannya ngupdate di status supaya orang melihat, bisa merasakan kebahagiaan kita. Siapa bilang? Itu niat yang bohong itu. Ya. Banyak orang bahkan sedih, nggak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Hati-hati, bisa kenain kita. Kalau kenain, rusak itu nikmat. Rusak. Ya jangan sering-sering deh. Udah kurang-kurangin ya, ngupdate. Tapi kalau tadi ngajak orang kebaikan, share tentang majelis, oh kajian pagi ini intinya seperti ini, khair, bagus, niatkan dakwah. Ya, berdakwah, jadi duta dakwah, khair, bagus ya. Tapi luruskan nih niat. Baik. Wa ammal hasad. Nah, ini penting. Adapun sifat hasad, wa huwa mu'adatullahi zahirah. Orang yang punya sifat hasad ini, dia berarti mengajak Allah untuk bermusuhan secara zahir. Wa munaza'atu lahu fi mulkihi bayyinah li'annahu subhanahu idza an'ama ala ba'dhi ibadihi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalika. Orang yang hasud ini seakan-akan dia ngomong kepada Allah, ya Allah, kenapa nikmat ini kau berikan kepada si fulan? Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, itu atas kehendak Allah. Ya, jadi tidak boleh kita hasud. Jadi orang hasud ini seakan-akan mengatakan, ya Allah, kenapa nikmat ini diberikan kepada si fulan ini? Aku enggak setuju. Ada protes dia kepada Allah. Allah sudah memilih orang ini untuk diberikan nikmat. Idza aradal 'abdu khilafa ma arada maulahu faqad asa'al adab wastaujabal atab. Seorang hamba kalau dia buruk adabnya kepada Allah dengan sifat hasad ini, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu, ma'asyiral hadirin, ada dua nikmat nih. Nikmat bi fadlillah wa nikmat bi adlillah. Ada nikmat itu karena sifat adilnya Allah, dan ada nikmat itu karena karunia Allah. Dan kita boleh hasud, boleh. Jadi sifat hasud ini bukan sama sekali tidak boleh. Ada yang boleh. Kita boleh hasud kepada dua nikmat, atau kepada nikmat bi'adlillah, tapi hasud yang baik. Apa diantaranya nikmat bi'adlillah? Nikmat karena sifat adilnya Allah. Yang pertama, al-ilmu. Ilmu. Kalau kau belajar, kau dapat pengetahuan. Kalau kau rajin, akan ditambahkan pengetahuan. Itu karena sifat adilnya Allah. Dan kita boleh iri kepada orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan dia mengamalkan ilmunya serta mengajarkan ilmunya. Boleh iri. Ya Allah, kepengen aku macam orang ini, punya ilmu, ngamalin ilmu, ngajarkan ilmu, kepengen. Hasud boleh. Sehingga dengan sifat hasud itu dia pun memacu diri dia untuk belajar dan mendapatkan daripada ilmu tersebut. Yang kedua, harta. Harta. Kalau kau rajin usaha, maka engkau akan mendapatkan tambahan harta, tambahan kekayaan. Ya, makin keras usaha, makin banyak penghasilan. Teorinya begitu, ya kan? Walaupun tadi tidak seperti itu. Semuanya. Ada orang usahanya dikit tapi hasilnya banyak. Itu atas karunia Allah. Tapi atas sifat adilnya Allah, kalau kau usaha, kau keras dalam usaha, Allah akan tambahkan. Itu bi'adlillah. Ini bisa kita capai.
Ada orang kaya, ada orang punya harta, nyumbang sana, nyumbang sini, berbuat baik sana, berbuat baik sini. Kita iri pada dia, kita kepengen seperti dia. Kita pun berusaha untuk memiliki harta supaya kita bisa berbuat baik juga. Boleh iri. Tapi ada yang kita nggak boleh iri atas nikmat yang Allah berikan atas dasar bifadlillah, karunia Allah. Apa di antaranya? Di antaranya nikmat yang berdasarkan karunia Allah itu, kita ini tidak pernah milih dulu dilahirkan dari rahim siapa. Pernah milih nggak? Minta lahir dari rahimnya istri presiden misalnya, atau istrinya raja. Pernah milih minta dulu supaya jadi turunan raja? Nggak pernah milih. Berarti itu bifadlillah. Maka dari itu kalau ada orang punya dapat kedudukan, jadi anak raja, maka kita nggak boleh hasut. Kenapa? Karena nggak bisa kita capai itu. Ya. Ada orang dilahirkan lantas dia memiliki hubungan menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini karunia Allah. Ya. Orang-orang itu nggak pernah minta dia supaya ada hubungan dengan Nabi Muhammad, menjadi keluarga Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah minta. Diberikan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Maka kita nggak boleh hasud dengan mereka atas nikmat tersebut. Ya. Nah ini hati-hati, karena di akhir zaman ini banyak orang ngajari kita untuk hasud ke orang lain. Orang lain dapat nikmat, kita yang sakit kepala. Ya, orang lain beli mobil baru, kita yang meriang. Nah, ini tidak betul yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah hilangkan ini nikmat daripada sifat-sifat buruk, sifat hasud ini. Ya, apalagi iri, dengki, hasud ini kepada orang-orang yang dia tidak pernah minta nikmat tersebut ada pada diri mereka. Thumma innal hasad qad yakunu ala umurid dunya kal jahi wal mal. Biasanya hasud ini terjadi pada urusan dunia, seperti dalam urusan harta, dalam urusan kedudukan. Tapi yang seperti ini kecil, kata beliau, wa ya asgharu min ayyah suda 'alaiha bal yanbaghi laka ay yarhama man ibtuliya biha wa tahmadallah alladhi 'afaka minha. Kita kalau lihat ada orang punya sifat hasud, kesiyani orang ini. Ini di antara orang yang perlu kita kesiyani. Ya, si Anu tuh begini. Ya, dia begini. Hasud nih orang, kesian nih orang seperti ini. Dan kita bersyukur kepada Allah kalau kita tidak punya sifat ini. Ya. Namun kata beliau, ada yang lebih buruk dari itu semua. Hasud dalam hal yang baik, dalam urusan akhirat. Apa diantaranya? Nih, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir. Majelis ini nggak demen sama majelis ini. Ya Allah, ini lebih buruk lagi. Kalau tadi urusan dunia, orang iri, ini punya harta, ini punya kedudukan, ini iri dengan yang ini urusan dunia, memang hina ini. Tapi kalau hasad ini mengenai orang-orang yang tujuannya akhirat, ini lebih buruk lagi. Antar majelis musuhan. Yang hadir di majelis ini nggak demen sama yang hadir di majelis sana. Ya, hati-hati. Ya. Oh, ustadz aku cuma yang ini aja, yang lain bukan ustadz aku. Silakan kau mau condong kepada satu ustadz, silakan. Tapi jangan benci yang lain dong. Jangan hina yang lain. Ini kadang-kadang kita yang pengajar ini ngajarin orang hasud, ini yang gawat, yang bahaya. Ente semua ini ya, jangan ngaji tempat lain ya. Ngaji cukup di sini aja. Kalau ngaji tempat lain kualat nanti. Astagfirullahaladzim. Apa begitu kita? Talapi, takut lapaknya sepi, sehingga orang ini tak boleh ngaji tempat lain. Padahal yang datang ini juga nggak ngasih duit sama dia. Apa untungnya coba? Kami buka majelis, nggak ada situ tarifnya.
Setiap ngaji 100.000 ya bawa duit. Atau 10% dari penghasilan, kan begitu ya, yang lagi heboh ya. Ya, tetangga sebelah kita itu ya, yang katanya dia nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu payah-payah, yang penting bayar 10% itu kita ini cuma 2,5% kata dia, makanya mesti sholat. Ngawur ya, sok tahu urusan agama orang lain. Kau urus saja agama engkau, jangan ngurus agama orang. Agama engkau sendiri aja engkau tak paham, mau ngurusin agama orang lain ya. Nah jangan begitu ya. Kita ini selaku pengajar harusnya ngajarkan orang kebaikan. Ayo hadiri majelis yang lain, ayo datangi pengajian yang lain. Jangan ngaji cuma di sini aja, jangan cukup dengan satu guru, karena para ulama terdahulu punya guru banyak, ratusan bahkan ribuan. Ini enggak, kalau dia lihat anggota majelis dia ngaji tempat lain, sakit kepala dia, dicek matanya, sakit hatinya. Wal'iyadzubillah ya, semoga Allah bersihkan kita dari penyakit yang seperti ini ya. Kita harusnya bangga kalau lihat ada anak majelis kita pergi ke pengajian yang lain, duduk di majelis-majelis yang lain. Oh alhamdulillah, berarti sukses kita mendidik mereka. Ini sukses. Kalau engkau masih ngaji di satu tempat, di situ-situ saja, berarti pengajar engkau, pendidik engkau itu belum sukses dia ngajar. Kenapa? Karena sifat ta'assub yang ada pada diri engkau, fanatisme yang ada di dalam hati engkau masih kuat. Hadiri pengajian, hadiri majelis, selama catatannya akidahnya sama dengan kita. Para ustadz, para asatis, para pengajar ini ibaratnya itu pemadam api. Pemadam api, ada kebakaran, datang pemadam api. Kira-kira yang dipadamkan dia ini api atau dia saling semprot satu sama lain? Kira-kira api yang dipadamkan. Begitulah kita para pengajar, para ustadz, yang kita mau padamkan ini adalah api kebodohan. Itu musuh kita, bukan kita saling semprot satu sama lain. Majelis ini tidak demen sama majelis itu, ustadz ini nyemprot ustadz itu. Ini tidak betul, ini hasud namanya. Dan ini kalau menimpa orang-orang seperti kita lebih buruk lagi. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Amin.